Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penyusunan laporan bisnis. Anggota kelompok kami ada Meriska, ada Raffi, Noval, Radit, dan Siti Khadijah. Yang pertama, identitas PT Indofood. PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau lebih dikenal dengan nama Indofood merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Pendirinya bernama Sudendra Salim, berdiri pada 14 Agustus 1990. Nama grupnya adalah Salim Group, CEO-nya bernama Anthony Salim dari 2004 sampai sekarang. Jenisnya adalah perusahaan publik. Yang kedua adalah latar belakang berdirinya PT Indofood. Pada awalnya, PT Indofood CPP Sukses Makmur Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan makanan dan minuman yang didirikan pada tahun 1971. Perusahaan ini mencanangkan suatu komitmen untuk menghasilkan produk makanan bermutu, aman, dan halal untuk dikonsumsi. Aspek kesegaran, higienis, kandungan, gizi, rasa, praktis, aman, dan halal untuk dikonsumsi senantiasa menjadi prioritas. Perusahaan ini selalu menjamin mutu produk yang selalu berimbang. Lalu ada visi dan misi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Visinya itu menjadi Total Food Solution Company. Misinya yang pertama, untuk terus meningkatkan karyawan kami, proses kami, dan teknologi kami. Yang kedua, untuk menghasilkan kualitas tinggi, inovatif, dan terjangkau. Yang ketiga, produk yang disukai oleh pelanggan. Yang keempat, untuk memastikan ketersediaan produk-produk kami kepada pelanggan domestik dan internasional. Yang kelima, untuk memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dengan penekanan pada gizi. Selanjutnya adalah struktur organisasi PT Indofood sekaligus menggambarkan arah komunikasi dari PT Indofood. PT Indofood ini dikepalai oleh seorang general manager yang membawahi berbagai macam bagian di PT Indofood ini, mulai dari bagian teknik, ada bagian akunting, finance, dan lainnya. Selanjutnya. Ini merupakan laporan kinerja perusahaan selama 3 bulan terakhir yang berakhir pada tanggal 31 Maret. Dari data tersebut, perusahaan PT Indofood mengalami kenaikan laba dari tahun 2019 dengan jumlah 1.419.234 sampai tahun 2020 dengan jumlah 2.104.425. Dari kenaikan laba tersebut mencerminkan bahwa perusahaan sudah melakukan yang terbaik untuk perkembangan kinerja perusahaannya dan mencerminkan pertumbuhan industri makanan dan minuman sangat berpengaruh terhadap laba atau keuntungan yang didapatkan perusahaan walaupun dengan kondisi pandemi pada saat ini. Ini merupakan bagan evaluasi bisnis PT Indofood. Penjelasannya, berdasarkan pie chart di atas dapat diketahui bahwa market share PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2012 sebesar 66% dalam industri ini. Sedangkan kompetitor utama pada tahun tersebut adalah Mayora dengan market share sebesar 14%. Jadi PT Indofood yang menjadi market leader dalam industri makanan dan minuman, PT Indofood Sukses Makmur Tbk dapat menguasai pangsa pasar tepung terigu sebesar 58% di 2010. Volume penjualan tepung terigu nasional tahun 2010 sebesar 4,4 juta ton. Selain itu, PT Indofood Sukses Makmur Tbk masih menjadi perusahaan yang paling diuntungkan dari pertumbuhan pasar ini. Menurut Departemen Riset IFT, hal ini dikarenakan posisi Indofood CBP sebagai pemain mie instan terbesar dengan pangsa pasar sekitar 70% atas pasar mie instan nasional. Selanjutnya ada hambatan PT Indofood. Yang pertama ada fluktuasi harga bahan baku dan komoditas. Harga tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lainnya, tingkat produksi bahan baku dunia, tingkat penawaran dan permintaan produk, tingkat konsumsi dunia atas produk-produk, dan perkembangan perekonomian dunia pada umumnya. Fluktuasi harga bahan baku di pasar internasional dan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing juga dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan operasional dan kondisi keuangan perusahaan. Selanjutnya ada peningkatan kompetisi persaingan pada segmen usaha. Sebagian besar produk yang ada di PT Indofood menghadapi kompetisi baik dari perusahaan lokal maupun internasional. Tidak dapat dipastikan bahwa kompetitor tidak akan mengoptimalkan upayanya dalam
berkompetisi untuk meningkatkan pangsa pasar atau tidak akan ada tambahan pesaing domestik maupun asing yang memasuki pasar di mana perseroan beroperasi. Adanya peningkatan kompetisi ini dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mempertahankan atau menaikkan pendapatannya. Solusi yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang pertama, melakukan kegiatan-kegiatan strategis dengan membentuk pola hubungan kerjasama dan kemitraan dengan petani. Yang kedua, mengikuti dinamika perkembangan pasar, meluncurkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan selera konsumen. Yang ketiga, melakukan inovasi secara berkelanjutan untuk menghasilkan produk unggulan baru. Yang keempat, mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan pemasaran yang tepat sasaran dan menerapkan program-program efisiensi biaya guna meningkatkan daya saing. Selanjutnya, bagaimana rencana perusahaan ke depan atau pengembangan usahanya? Untuk hal ini, PT Indofood menggunakan strategi internal yang terdiri dari 3 strategi, yaitu yang pertama ada strategi penetrasi pasar. Strategi ini berusaha untuk meningkatkan market share suatu produk melalui usaha-usaha pemasaran yang lebih besar. Dapat diimplementasikan dengan menambah jumlah tenaga penjual, iklan, atau usaha promosi lainnya. Selanjutnya, strategi yang kedua yaitu strategi pengembangan pasar. Tujuannya untuk memperbesar pangsa pasar dengan memperkenalkan produk atau jasa ke daerah-daerah baru. Yang terakhir, yang ketiga, strategi pengembangan produk. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan penjualan dengan meningkatkan atau memodifikasi produk-produk yang ada. Terakhir, kesimpulannya PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman. Dalam beberapa dekade ini, Indofood telah bertransformasi menjadi Total Food Solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku, hingga menjadi produk siap jual di pasaran. Tujuan pendirian PT Indofood Sukses Makmur Tbk diantaranya untuk memperluas bidang usaha secara terus-menerus melalui bidang usaha internal maupun pengembangan usaha strategis, mensuplai daerah lain yang kekurangan penyediaan barang dan berperan serta dalam pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.